Aksi damai mewarnai sidang gugatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Bendesi Adat Desa Pengastulan terkait permohonan warga Banjar Dinas Kauman Desa Pengastulan yang memohon diterbitkan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada sidang perdana yang dijadwalkan Rabu 9 Agustus 2023, penggugat Bendesi Adat Pengastulan melalui kuasa hukumnya Iko Mangsutrisna SH dari Kantor Hukum LBH Bali Metangi, Porkom Taksu Bali. Sementara selaku tergugat, Kepala BPN Buleleng dan Kepala Desa Pengastulan Putu Desmita didampingi kuasa hukumnya Gede Indri SH. Sebelum sidang digelar, dua elemen massa memenuhi halaman kantor Pengadilan Negeri Singaraja. Dua elemen massa itu yakni dari Bendesi Adat Pengastulan, sedang massa lainnya yakni dari Aliansi Masyarakat Pengastulan Bersatu (AMPB). Dalam orasinya, kolab aksi massa AMPB, Hilman Eka Rabani menyatakan dasar warga Banjar Dinas Kauman memohon SAM melalui program PTSL. Selain telah mendiami kawasan itu berabad lamanya, mereka mengaku memiliki bukti penguasaan fisik lahan di Banjar Dinas Kauman. Bahkan katanya, sebelum digabung menjadi satu desa, Banjar Dinas Kauman merupakan desa tersendiri bernama Desa Pengastulan Islam. Kami memiliki bukti yuridis dan historis atas penguasaan lahan. Kami bukan tamyu, karena kami adalah pemilih sah atas lahan kami. Karena itu tidak ada halangan berdasarkan hukum positif untuk menuntut hak kami sebagai warga negara. Ia mendesak agar pihak kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan SHM sebanyak 329 pemohon atas nama warga Banjar Dinas Kauman. Sementara itu, dalam sidang gugatan melawan hukum yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Gusti Made Juli Artawanesa memasuki agenda mediasi. Untuk itu, para pihak diminta untuk melakukan mediasi sebelum sidang dilanjutkan sesuai dengan agenda. Usai sidang, Iko Mangsutrisna SH mengatakan ia melakukan gugatan terhadap Kepala Desa Pengastulan dan Kepala BPN Buleleng karena dinilai telah melakukan proses permohonan sertifikat PTSL dilakukan secara melawan hukum. Menurutnya, setiap pengajuan PTSL hendaknya berkoordinasi dengan Desa Adat. Dalam Desa Adat dan wewidangannya termuat dalam Awigawig. Dalam Awigawig disebutkan wewidangan Desa Adat Pengastulan terdiri dari 4 banjar, 3 banjar adat, dan 1 banjar dinas. Dan disebutkan wewidangan yang ditempati kami adalah Banjar Dinas Kauman. Sementara kuasa hukum Kepala Desa Pengastulan Gede Indri mengatakan soal gugatan belum memasuki pokok perkara, hanya agenda mediasi. Namun demikian, Indri menyebutkan proses penerbitan sertifikat melalui program PTSL Desa Pengastulan telah berjalan sebanyak 800 bidang, namun yang belum tuntas sebanyak 329 bidang. Yang memiliki kewenangan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 24/1991, kewenangannya ada di Kepala Desa atau sebutan lain yang mempunyai setara Kepala Desa. Kewenangan Bendesi Adat hanya berkaitan dengan soal adat. Dari Pengadilan Negeri Singaraja, Tim Liputan Bali Jani melaporkan. Geser. Anggota Aliansi Masyarakat Ini kan adalah menyampaikan aspirasi yang selama ini kita tidak tahu di mana kita harus menyampaikan
aspirasi. Ikuti saya nyanyi kita bareng-bareng. Mana di mana adanya bencana, ada di Pengas Tulang. Mana di mana adanya bencana, ada di Pengas Tulang. Mana di mana tempatnya bencana, ada di Pengas Tulang. Menjelang hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, yang seharusnya Indonesia sudah bebas dari penjajahan, tapi saat ini di Pengas Tulang ada bencana. Tapi bencana di Pengas Tulang itu bukan berbentuk gempa, tsunami, tapi adanya tidak kesewenang-wenangan oleh oknum beberapa pihak yang menginginkan terjadi. Sudah diajak berdamai, tetapi tetap wah ini adalah milik kami. Jadi itulah yang menjadi konflik kami. Akhirnya kita keberatan dari desa adat keberatan ketika pengumuman tanggal 16 Desember 2022 itu tempel dan agak sembunyi gitu. Syukur kita tahu ya. Kalau nggak tahu 14 hari langsung sudah sertifikat udah muncul. Ketika itu kita ketahui, kita langsung keberatan, dan keberatan itu akhirnya berproses seperti tadi yang saya katakan, dihapus, kemudian didamaikan, muncul dua alternatif tetap juga ditolak. Dan ini akhirnya mau tidak mau kita harus melakukan gugatan untuk memungkinkan pengumuman data fisik dan data yuridis yang sudah mengeluarkan NIB, nomor induk bidang dan peta bidang tanah. Nah, itulah makanya kita juga menggugat yang tergugat dua adalah BPN. Semua BPN menantikan proses BPSL dari secara keseluruhan kami di Desa Adat Damai. Ini tidak pernah ada hubungannya dengan SARA. Tadi sekali saya bilang ini tidak ada hubungannya dengan SARA. Yang garis bawah itu ya. Yang kita gugat ini kan perbekalnya meregistrasi semua. Jadi pengajuan registrasi, kemudian dari perbekal itulah yang mengajukan permohonan hak milik. Ini yang menyebabkan kami harus menempuh jalan-jalan hukum formal. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami damai datang di sini mendukung perbekal untuk mempertahankan tanah leluhur. Kami ingin sesuatu ini berjalan dan rapi, tapi ada keinginan dari warga tetap untuk menjadi milik sendiri. Ini akan harus hukum yang berbicara. Kita bicara masalah hukum, masalah legal standing. Kami mencari solusi hukumnya di sini dengan jalan-jalan damai dan jalan-jalan. Nah gini ya, jadi hari ini saya berterima kasih masih diberi kesehatan dari Denpasar Singaraja, dan saya masih bisa membantu kepala desa lokal dalam persoalan yang berkaitan dengan adanya gugatan soal. Jadi saya bisa jelaskan bahwa hari ini sidangnya tadi baru untuk pertama kali, dan kemudian adil lengkap. Para prinsipal baik penggugat asli maupun penggugat asli hadir. Jadi tadi sesuai dengan SOP bahwa perkara itu harus dilalui dengan cara mediasi. Mediasi dalam arti sedapat mungkin bisa perkara ini selesai dengan cara damai. Itu teori mediasinya. Tadi sudah ada hakim mediator sudah menjelaskan, dan ke depan lagi 2 minggu kita masing-masing kita membuat resume masing-masing. Apa isi hatinya masing-masing, apa isi hatinya perbekal, apa isi hati bendesa, apa isi hati daripada BPN. Itu yang harus nanti dituangkan.
ke depan nanti lagi 2 minggu diserahkan masing-masing, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh lawyernya masing-masing. Itu yang inti dari, sehingga belum ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang lebih mendalam, yang persoalan mengenai pokok perkara belum dibahas persoalan baru hanya persoalan. Demikian yang terjadi. Kalau bisa restoratif justice diselesaikan di restoran dengan cara makan gitu. Itulah ke depannya. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan ya. Barangkali ada pertanyaan. Persoalannya apa sih Pak? Persoalan yang kalau kita baca gugatan bahwa masyarakat Kauman ya, yang terdiri dari 329, jangan dipasangin nanti, ini bukan nomor kode ya, 329 bukan ini ya. Jadi sejumlah itu yang mengusulkan sertifikat dalam program PTS DSL ini yang dikeluarkan dengan Impres nomor 2 tahun 2018 oleh Pak Jokowi. Dan itu sudah terjadi proses sudah berjalan. Ya, menurutku lagi 800 sertifikat keseluruhan. Jadi yang ada persoalan dianggap 320 dari itu masyarakat Kauman. Yang mohon maaf, kebetulan masyarakat Kauman itu adalah Muslim Bali. Artinya saya katakan Muslim Bali karena mereka sudah duduk di situ, sudah menempati sebelum Indonesia merdeka sudah ada di situ, lalu berkembang beranak pinak dan seterusnya. Dan bahkan saya ada file dan saya ada mempunyai cap dahulu sudah namanya perbekal pengasuhan Islam. Saya punya. Saya ada dokumen. Nah, itu kemudian Bendesa Adat menganggap bahwa itu adalah dana desa adat yang separuhnya tidak dapat diberikan kepada masyarakat adat. Tetapi soal tanah itu perintah undang-undang, semua tanah harus disertifikat. Semua tanah. Nah, persoalannya di Bali karena ada desa adat, lalu di Bali itu ada beberapa jenis-jenis tanah hak bekas milik adat, macam-macam. Terakhir disilakan dengan PKD, pekarangan desa. Kalau Wong Samar waktu menjajah disebut sebagai Gewin Grondwet, yang cara di Bandung Sikosata, dan per orang dikasih 200 meter persegi Sikosata. Kalau di Buleleng di Kapusan namanya Suluban Balang. Jadi itu kalau nah, itu sudah ditempati. Jadi kepemilikannya apa? Kalau persoalan tanah begini, kepemilikan kalau tidak punya surat adalah penguasaan fisik. Gitu loh. Penguasaan fisik itu tersirat. Dan membuatlah orang namanya pernyataan sporadik yang bertanda di bawah ini bahwa saya sudah menguasai tanah ini sejak tahun dari leluhur saya lampiri dengan sesila. Itu pernyataan sporadik. Lalu kita tidak punya. Pak, ada nggak arah nanti ke sertifikat komunal gitu atas nama desa adat kemudian dipakai oleh masyarakat? Itu tergantung nanti pembuktian. Ya, tergantung. Kalau untuk masyarakat Hindu ya komunal jadinya, sertifikat komunal itu disimpan oleh desa. Nah, tetapi ini karena masyarakatnya bukan ada sendiri, tapi kalau itu misalnya ada suatu kesepakatan di antara yang bersangkutan, begitu jadi disimpan di desa, artinya tidak boleh dijual belikan, hanya boleh diwariskan. Dipakai boleh Ya, hak pakai, tapi turun temurun siapa, jadi tidak boleh tidak balik nama kepada orang lain. Ya terserah nanti. Kalau itu yang dicari. Tapi kan nanti kan masyarakat Kauman. Kalau ini perkaranya berjalan, maka masyarakat Kauman nanti kan bisa intervensi, bisa mengajukan gugatan sendiri, kan gitu.
apakah intervensi di sini dengan 329 ini. Soal penyertikatannya yang dibilang tidak ada koordinasi dengan Desadat ini. Kalau sertifikatan itu kan sekarang pertanyaannya soal kewenangan jadinya. Apakah Bendesa itu punya kewenangan administratif? Kan itu kan. Yang punya kewenangan administratif menurut undang-undang PP nomor 24 tahun 1990. Kewenangannya ada di kepala desa atau sebutan lain yang mempunyai kepala desa. Sekarang orang berbekal namanya. Undang-undang kan tidak diganti, kan sebutan lain. Berbekal namanya. Jadi berbekal. Kalau Bendesa itu kan namanya Bendesa persoalan-persoalan yang terkait dengan desa. Karena kita memang punya jadi kalau nak manten nak alih dewasa ada nak mati mengkukul Bendesa punya, tapi surat kematian berbekal musuh dulu nggak bisa. Pak Bekal ada tambahan Pak Bekal? Cukup ya. Mungkin ada pertanyaan silakan. Cukup ya. Mungkin ada solusi yang akan nanti di soal mediasi kan. Ya nanti kan kalau sudah ya